dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita.
Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu
ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi.
aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari partai pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap. PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat bagi yang tanda-tandanya tidak jadi.
tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting
Karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis.
Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad.
Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap, PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya
dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.
Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap. Bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.
Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap, PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyuarakan
menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan
dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua, pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap, PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra,
Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian.
Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April,
Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang,
aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap, PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan.
hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini
berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis.
Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad.
Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR, Ahmad Baidowi, juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya, P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap, PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya
dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.
Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.
Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR, Ahmad Baidowi, juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya, P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap, PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tanda kita ucapkan selamat bagi yang tanda-tandanya tidak jadi. Tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om, salam kebajikan, rahayu. Yang saya pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan
menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan,
itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua, pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024.
Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari partai pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap. PDIP ucapkan selamat.
Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras.
Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut
menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nur Hamidah.
Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap. PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43.
Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu
harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo.
Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik Basari menyatakan, saat ini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota Nasdem di DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan langkah keseriusan Nasdem untuk mendukung hak angket. Adapun hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB yakni Lulu Nurhamidah. Menurut Lulu, fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Terkini Luluk mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak era reformasi. Aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Sejumlah anggota Dewan dari Partai Pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad.
Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR, Ahmad Baidowi, juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya, P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Puan kabur ke Paris. Anak buah Prabowo pimpin sidang. Hak angket menguap. PDIP ucapkan selamat. Nasib hak angket menguap usai Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga pimpinan PDIP absen karena berkunjung ke luar negeri saat rapat paripurna 4. Rapat yang berlangsung Selasa 5/3 pagi dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dilansir dari TV Parlemen, tanggal 5 Maret tahun 2024, ada 116 orang izin termasuk Puan Maharani. Namun rapat tetap dilanjutkan, karena yang hadir total 290 dari 577 anggota DPR RI. Dalam rapat ini usulan hak angket menguap, meski diusulkan Aus Hidayat Nur dari PKS yang meminta angket perlu direspon karena aspirasi dari rakyat. Hal serupa juga disampaikan Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang menyatakan pemilu adalah suara daulat rakyat, namun ada indikasi kecurangan sehingga hak angket perlu digulirkan. Berbeda dengan politisi senior PDIP Arya Bima, justru mengucapkan selamat bagi pemenang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dikutip Sripoku TV dari TV Parlemen pada menit ke-46 detik ke-43. Ia mengatakan, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita ucapkan selamat, bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan, katanya. Namun sidang kali ini lebih menyoroti soal impor beras hingga selesai tak ada tanggapan dari pimpinan sidang terkait hak angket. Sementara dari PPP, Nasdem belum ada suara terkait hak angket. Diketahui, Puan Maharani berkunjung ke Paris, Prancis menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Hubungan Indonesia-Prancis tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara, tulis Puan lewat keterangan tertulis. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit. Kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya
dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Jelang putusan hak angket soal dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024, anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno bersiap. Adapun rencana sidang soal tindak lanjut putusan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Rencananya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024 hari ini, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Politikus senior PDIP itu mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, di mana bahwa 5 fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu itu sedianya mulai ditebak. Namun ia mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.
Hendrawan mengungkapkan dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Aspirasi yang berkembang, aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak untuk menggulirkan hak angket. Kesepakatan kedua kubu tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Meski demikian, pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sepakat menolak hak angket. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Herman Khairon menyatakan, apabila ada anggota parlemen yang ingin menggunakan hak angket, sebaiknya dikaji terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Maret 2024. Herman tak mempermasalahkan penggunaan hak angket, namun pihaknya berharap agar tak tersebar narasi kecurangan ke masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra yakni Kamru Samad. Kamru Samad menyatakan hak angket tidak diperlukan masyarakat. Pasalnya menurut Kamru Samad, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Berbanding terbalik dengan partai pengusung 02, kubu 01 dan 03 justru siap mendukung pengajuan hak angket. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Nasdem yakni Taufik